ora ikut, tidak ikut. Ini sini ketahuan yang live itu. Ya, tolong perhatikan baik-baik ketika kuliah meskipun itu daring bumburi ora ketok itu nggak kelihatan. Tapi di sini kan kelihatan siapa yang siapa yang ikut itu kan kelihatan ya. Jadi tolong perhatikan baik-baik absennya ini. Jangan ini banyak juga yang belum nih. Banyak juga yang belum. Nanti kalau yang belum yang kami memang kesulitan absen iso Ibu Murni nanti tak absenkan dari sini. Tapi hanya sudah ikut, sudah kelihatan absen, sudah kelihatan ikut, kemudian tiba-tiba live itu ya, tiba-tiba live itu ya nanti Bu Murni catat. Bu Murni catat. Jadi dengar sih, gitu ya. Itu setelah ya. Apa itu tulisan itu balik lagi ke sini? Apa tulisan? Simbiosis antara fungi dan alga. Algenya juga alge tertentu saja loh, tidak semuanya alge itu bisa bersimbiosis dengan fungi. Tidak semua bersimbiosis, bisa bersimbiosis. Jadi hanya alge-alge tertentu saja. Kemudian kalau jamurnya itu bisa Ascomycetes, bisa Basidiomycetes. Tapi kebanyakan dari simbion ini adalah Ascomycetesnya. Ascomycetes ya. Jadi kalau dilihat kemarin Anda melihat kekerabatan seperti ini, sebetulnya lichen itu ada di mana? Nggak ada di mana-mana ini. Karena memang dia itu di luar dari itu, di luar dari ini. Meskipun dia itu bisa hidup di darat, ya, bisa hidup di tanah. Kalau dilihat dari hubungan kekerabatan ini juga nggak ada di sini tuh. Karena dia memang di luar. Dia simbion antara alge dan fungi. Fungi, Bu. Funginya bisa asko, algenya itu tertentu saja. Ini masih 59 nih yang absen. Kok masih sedikit, kurang 25 anak. Kurang 4 menit. Oh, 71. Ya. Felicitas, mana Felicitas? Ikhwan. Felicitas sama Ikhwan ini yang belum. Berdua. Felicitas sama Ikhwan yang belum. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Ketika Anda loh, ini di sini tuh di mana? Ya memang nggak ada kalau ini. Di sini jadi tidak masuk ke dalam konflik ini tidak ada. Jelas ya? Kenapa lichen? Jangan Anda kemudian bertanya, kok lichen di sini nggak ada, Bu? Ya karena memang dia beda sendiri kok. Simbion antara fungi dan alge. Funginya itu kalau funginya bisa Asco, bisa Basidium. Tetapi kalau algenya itu tidak bisa sembarangan. Karena apa? Hanya alge tertentu saja. Cyanobacteria atau cyanophyta. Itu pun tidak semuanya cyanophyta. Ya. Nah, ini ya. Ini malah ada yang menyebutkan bahwa lichen itu adanya ikutnya di filogeni tentang fungi. Ya. Filogeni tentang fungi ini si lichen ini adanya. Ya, jadi kudu seperti ini. Sorry. Ya. Ikutnya malah ke filogeni tentang fungi. Funginya Asco, bisa Basidium. Sampai di sini ya. Ada yang tanya? Ya.
asosiasi antara fungi dan apa tadi? Fungi dan alge. Alga, Bu. Funginya disebut sebagai mikobion, sementara algenya disebut sebagai fotobion. Ya. Saya ulangi lagi, tidak semua cyanobacteria, cyanophyta bisa bersimbiosis dengan alge ini, kemudian menjadi lichen. Ya, tidak semuanya, hanya tertentu saja. Ya, sampai di sini ada yang tanya? Nah, mikobionnya biasanya asko, bisa jadi juga basidio. Ya. Kemudian asko sama basidio ini bisa bergabung dengan cyanobacteria yang kemudian menjadi askolichen atau basidiolichen. Ya. Si lichennya itu disebut sebagai apa? Funginya disebut sebagai apa tadi? Mikobion, Bu. Terus Mikobion. fotobion, ya, sebagai fotobion dan sebagai mikobion, ya. Jadi dia terdistribusi mulai dari tanah sampai ke batuan sampai ke pohon, ya. Pohon sampai di daerah marin, di daerah intertidal itu ada dia, ya. Dia bisa hidup di daerah panas sama di daerah dingin. Pada lingkungan yang ekstrem pun dia juga bisa hidup. Lingkungan yang ekstrim juga dia bisa hidup. Ya, mengapa demikian? Pada lingkungan ekstrim itu bisa jadi dia itu di sana tuh miskin hara, miskin nutrisi, miskin itu. Tapi dia itu bisa hidup. Kenapa? Mengapa demikian? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Nutrisinya didapatkan dari jamur, Kak, Bu. Apanya? Nutrisinya didapatkan dari jamur, aktivitas penguraian gitu. Tidaklah. Oh. Tidak. Jadi nutrisi yang dia peroleh itu dari mana? Dari udara yang apa? Dari udara melalui proses difusi. Difusi. Ya, itu satu itu. Terus dia kan simbiosis antara alge dan antara jamur. Si alge itu penopang, jamur itu penopang tubuhnya. Sementara si alge itu bisa jadi seperti itu tadi itu jawabannya ada bagian-bagian tuh yang dia itu nutrisinya memang lewat difusi, tapi dari fotobionya siapa toh? Fotobionya itu si alga. Alga. Itu punya kandungan klorofil yang bisa autotrof, juga bisa dari situ. Jadi pensuplai makanan bisa jadi lewat difusi, bisa jadi juga lewat apa tadi? Siapa tadi? Fotobion, alga. Lewat si alge. Ya. Terus dia itu bisa, kalau macam udaranya seperti ini, dia itu bisa tumbuh, tapi memang pertumbuhannya itu dia itu memang sangat lambat. Barangkali satu sentimeter itu 1 tahun, dalam 1 tahun, artinya pertumbuhannya sangat lambat. Ketika ada turun hujan, dia sudah mulai segar lagi, sudah bisa beraktivitas lagi, ya. Jadi si lichen ini memang tahan terhadap kekeringan, ya. Jadi dia itu seperti punya masa-masa dormansi. Ketika dia panas sekali, dia masih tetap hidup.
Meskipun itu dia kelihatannya tidak hidup, tapi sebenarnya hidup. Sebenarnya masih tetap hidup ya. Dah, sampai di sini ada yang tanya. Ada yang tanya, jelaskah? Loh, disanya jelaskah? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jawab tuh ya, Neng. Neng sama Nang dijawab yo. Ya. Nih. Algenya blue green algae. Ya, blue green algae. Bu. Kenapa? Algenya blue green algae. Blue green algae dan tidak semua blue green algae juga sebagai simbion itu, ya. Terus funginya sebagai apa tadi? Funginya ada mikobion. Sebagai apa? Sebagai penyangga mikobion itu. Ya. Terus dia bisa sudah ditemukan sebanyak 13.500 spesies, ya. Meskipun seperti itu, di Indonesia itu sangat ironis. Ironisnya itu apa? Karena memang belum ada ahli yang benar-benar ahli lichen itu. Lichenologis itu belum ada, ya. Bu Murni sudah memulai dari kakak angkatan Anda yang ambil KP di sekitar kampus, kemudian ada yang penelitian tentang itu di Semarang dan sekitarnya. Itu ada, ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang skripsinya ambil lichen. Kalau nggak salah Bu Murni sudah membimbing 2, KP-nya berapa ya untuk lichen? Nah, ya. Ini adalah contoh-contoh lichen. Ironis sekali di tempat kita belum ada yang ambil spesialis itu, ya, yang mengambil spesialis itu. Indah Sulistyori ini di mana ini Sulistioning room? Koyo podo wae labs karo si itu tadi. Indah Sulistyori ini hijau ini enggak ada aktif berarti dia, ya. Ini Ascomycetes, terus mikobion sebagai mikobion. Kemudian fotobionnya siapa ini? Fotobionnya tidak semua, sebenarnya tadi bilang tidak semua jenis fungi, tidak semua jenis cyanobacteria itu bisa bersimbiongan. Yang bersimbion ini Citreuboxia dan nostoc, ya. Ini hanya 10% dari itu nostoc. Kalau yang ini Citreuboxia itu agak banyak, ya. Udah, ini ya. Terus green algae Citreuboxia ini karena dia itu punya klorofil ataupun nostoc ataupun Citreuboxia ini punya klorofil, sehingga dia juga sebagai pensuplai, meskipun dia disuplai sama si itu, tapi dia juga bisa ini dari apa? Dari udara lewat proses apa tadi? Lewat difusi, ya. Ini yang jenis Ascomycetanya, ya. Terus ada lagi apa yang dari ini sedikit sekali yang Basidiomycota, tapi banyak yang Ascomycota, ya. Dan sampai di sini ada yang tanya, pertumbuhannya sangat lambat, maksimal 4 cm per tahun. Bisa jadi 1 mm per tahun, ya, 1 mm per tahun. Terus kebanyakan itu jadi dia itu tumbuh mulai dari mana tadi?
dari tepi pantai sampai ke pegunungan. Sampai di apa? Non-static photobion cell evenly distributed. Jadi photobion system itu terus distribusi secara luas, secara photobionnya itu terdistribusi secara ini semua tumbuh, semua talusnya ya, semua talusnya. Terus sampai di sini ada yang tanya. Dah. Ini kalau dipotong melintang, ininya seperti mana? Ininya seperti ini nih, ininya seperti ini, ya. Jadi ada korteks, ada medula. Medula itu bagian bawah, korteksnya bagian atas. Itu kalau cross section. Ya. Sampai di sini ada yang tanya distribusi secara aseksual, bisa menggunakan separodia, bisa menggunakan isidia, bisa menggunakan oopodia, ya. Ini dibaca ininya. Ya, sampai di sini ada yang tanya. Nah, ini breathing body. Jadi ini breathing body-nya tuh habitusnya bisa seperti ini. Bisa seperti ini krustos, ya, bisa seperti ini fruktos. Krustos itu yang menempel di permukaan substrat. Krustos itu seolah-olah ada akarnya, jadi seolah-olah dia itu menempel dengan akarnya, ya. Dah, tuh, yang ini jenis-jenis grafis ini, yang punya ini grafis. Kemudian, nah, diasporanya itu ada di situ, ya. Dan bentuk tubuhnya ada lepros, kemudian krustos, kemudian squamulos, folios, dan apa ini bawahnya? Bructicos, ya. Jadi kalau lepros itu medulanya langsung nempel pada si substrat. Kalau krustos tidak mempunyai korteks bagian bawah karena seperti di atas seperti si lepros ini, dia menempel pada substrat, ya. Nempel langsung pada substrat. Jadi seperti si ini. Hampir sama lepros sama krustos itu hampir sama. Kalau squamulos itu bentuknya bersisik, ya. Seperti sisik. Kemudian folios dia seperti talus. Nanti di bawah kami ada nanti. Nah, ini tipe folios. Yang ini jadi tidak nempel langsung yang nempel langsung itu ininya apanya semacam akarnya itu. Semacam akarnya nempel di substrat. Nah, ini folios. Ya. Folios seperti itu, ini juga folios. Ini fructicos. Anda pernah mendengar ini yang namanya apa? Jenggot apa namanya? Usnea. Ini jenis fructicos. Ini bisa digunakan sebagai tumbuhan obat. Nah, ini juga fructicos. Ini fructicosnya yang ini. Ya. Terus squamulos itu seperti bersisik, seperti sisik ini yang bentuk tubuhnya seperti sisik. Nah, krustos itu tadi dibilang menempel di substrat, tidak mempunyai medula yang bagian bawah. Ya, jadi menempel. Jadi kalian kalau mau identifikasi ini ya dilepas dari batang substratnya, dilepas dari substratnya maksudnya. Dah. Sampai di sini ada yang tanya. Ada yang tanya. Belum ada. Belum, Bu. Jelas enggak? Jelas.
Jelas, Bu. Metabolik sekunder itu ya. Cepet banget sih orang ini ngomong. Kenapa? Sulit banget kenapa? Ini kamu mesti bocah itu. Bocah mana? Bocah Banyumasan ya? Iya. Siapa yang tadi sulit banget sih? Itu siapa? Ya. Sahidah Harisa. Mana anaknya? Saya, Bu. Ya. Iya, Bu. Dia menghasilkan metabolik sekunder, ya. Metabolik sekunder itu adalah hasil dari metabolisme yang jumlahnya itu bisa sampai lebih dari 400. Nah, hasil dari metabolik sekunder ini biasanya dapat dimanfaatkan oleh untuk kegunaannya itu untuk ini manusia, kegiatannya untuk ini manusia, ya. Ada distribusinya mulai dari Arktik sampai Antartik. Bisa di tanah, bisa nempel di pohon, bisa di batuan, bisa di bangunan, bisa di mobil, ya, bisa di mobil. Lichen ini tidak toleran terhadap polusi, ya, terutama sulfur dioksida, terutama SO2 tidak tampak. Makanya ketika kalian itu jalan mulai dari arah timur, katakanlah dari mana Meranggen sampai ke sini, kemudian dari bawah sampai ke Banyumanik sampai ke atas, kemudian ke sana ke Mangkang, itu hampir di tepi-tepi jalan itu tidak ditemui adanya lichen. Ada lichen yang tentunya yang bisa tumbuh pada daerah yang tercemar, ya. Tetapi kalau untuk daerah industri biasanya ini tidak ditemukan. Karena apa? Karena dia tidak tahan. Dia kemudian akan mati. Ya. Terus dia juga bisa menjadi yang menjadi dia itu sebagai organisme perintis. Kenapa? Tadi Bu Murni bilang kenapa dia itu dapat dijadikan sebagai organisme perintis, karena ya dia mampu hidup pada daerah yang kering, yang tidak mempunyai nutrisi sekalipun. Karena apa? Makanannya itu dapat diperoleh dari apa tadi, Setio? Dari apa, Setio? Halo Setio. Halo yang lain. Dari udara, Bu, melalui difusi. Ya. Mengapa dia itu bisa sebagai organisme perintis? Organisme perintis adalah organisme yang mampu hidup pada daerah yang miskin itu. Misalkan katakanlah terkena suksesi. Ya. Suksesi loh, dia itu mampu hidup di sana. Ya. Sampai di sini ada yang tanya. Sampai di sini ada yang tanya. Belum, Bu. Belum jelas ya? Sudah jelas ya? Belum, Bu. Kalau jelas, ya sudah. Nah, ini di sini juga bisa ditemukan lichen-lichen itu. Nah, itu toh ya. Di batuan itu juga. Klasifikasinya berdasarkan morfologi dari si fungi tadi. Ya, tadi kan ada toh? Tadi kan sudah disebutkan. Ya, jadi namanya
askoligen atau basidioligen. Ya. Terus ini sampai sudah berapa ribu, berapa 14-an ribu askoligen ataupun basidioligen bisa terdeteksi, bisa teridentifikasi. Ya. Sudah sampai di sini ya. Morfologi talusnya. 1 fruktikos. Fruktikos ini gantung, ini seperti ini. Ini adalah usnea. Ini juga fruktikos, ini juga fruktikos ya. Biasanya gantung yang fruktikos itu. Kemudian folios. Folios itu yang seperti daun, dia jepiping ini folios. Ya. Jadi ketahuan permukaan atas sama permukaan bawah itu ketahuan. Tapi kalau yang krustos, lepros itu yang kelihatan hanya permukaan atas saja. Ya. Krustos itu nempel di di substrat. Krustos itu nempel di substrat. Ya. Jadi tadi medula yang bawah itu tidak terlihat. Squamulus ya antara krustos sama folios. Nah, ini adalah squamulus, sudah seperti sisik-sisik itu ya. Nah, terus apalagi lah, ini apa ini? Ini apa coba? Setio ini yang apa, jenis yang apa Setio? Ayo siapa yang bisa? Amira, ini jenis apa Amira? Amira. Mana tidur, ditinggal tidur? Iya Bu, iya Bu. Gimana Nah, Bu? Tidur toh? Enggak Bu, di sini udah mau jam 12 Bu. Di mana? Di situ? NTB. Di sini baru jam 11 kurang. Ya. Mau sholat zuhur tuh hampir sholat zuhur. Nah, ini jenis apa? Ini contoh jenis apa? Ahmad Andika, ini contoh jenis apa? Halo, halo. Halo. Contoh jenis apa, Mas? Ayo. Ayo. Kok nggak ada yang jawab dari sekian masa 74 mahasiswa nggak ada? Krustos bukan Bu? Ya, Krustos bukan Bu? Ini tipe krustos. Karena nempel di substrat langsung itu loh, ya. Tipe krustos. Terus ini tipe apa? Antara tipe krustos sama tipe itu adalah tipe apa? Krustos sama folios, tipe apa? Squamulus. Seperti sisik. Ini tipe apa? Fruktikos. Ini tipe apa? Fruktikos. Ya. Dah. Dah ya. Ya. Iya. Jadi alga layer itu ada korteks atas, korteks bawah. Terus medulanya itu tengahnya itu ada. Kalau korteks atas itu biasanya isinya apa? Isinya adalah karena dia harus fotosintesis alge. Kalau medulanya berarti itu di sana ada hifa sebagai penyokong tubuh. Sebagai penyokong tubuh lah. Ini di sini kelihatan ya. Kalau ini krustos, dia itu langsung nempel di substrat. Kalau folios atau fruktikos, dia itu seperti ini. Ya. Tapi kalau ini adalah fruktikos ini. Ya. Di sini berarti ada korteks, ada medula, ada lower cortex, ada rizim. Rizim itu untuk penopang ini. Ya. Dah, sampai di sini ada yang tanya. Adakah yang tanya? Ya. Ini toh. Ini upper itu di sini berarti dia ada apa? Ada alge. Di sini ada fungi sebagai pendukung hidupnya dia. Pendukung apa? Pendukung
talus. Nah, ini seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Udah. Sampai di sini ada yang tanya? Tidak ada? Tidak ada kah? Belum. Belum jelas enggak? Sudah jelas. Hah? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Kalau yang lah ini sama saja nih ya. Internal strukturnya seperti itu. Ini mikobion dan fotobion. Ini sebagai apa di sini? Nah, nanti bisa dibaca sendiri tuh. Jadi 10.46 berarti sampai jam berapa nanti dia? 11 sampai jam 11.50, Bu. 11.50. 11.50. Nanti Anda saya kasih waktu berapa? 30 menit untuk presentasi ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 2 berarti toh? Sudah siap? Iya, Bu, kelompok 2. Siap enggak kelompok Siap, 2? Bu. Siap, Bu. Siap ya. Udah. Nah, ini apa ini tadi? Ini berapa sih? Kelompok apa ini? Bisa jadi ini kelompok fruktikos, bisa jadi ini kelompok apa? Folios. Ini adalah kelompok fruktikos. Ya, dah. Reproduksi seksual ya seperti karakteristik reproduksi pada fungi. Ya, pada fungi berarti dia bisa seksual, bisa aseksual. Seksualnya itu tentunya adalah dengan apa? Kalau fungi ya pertemuan dua gamet itu, tapi kalau aseksualnya itu dia bisa fragmentasi. Bisa fragmentasi ya. Ya, sampai di sini ada yang tanya, kok ora ono sing tanya, belas iki piye? Tanya dong. Izin bertanya, Iya, Bu. iya. Berarti kalau yang reproduksi seksual itu yang hanya pada funginya saja ya, Bu? Hanya pada funginya saja, memang beda-beda di sana. Tentunya Apa? ya, artinya yang melaksanakan reproduksi seksual Treubaksia juga ada reproduksi seksual. Artinya ya mungkin untuk lichen itu karena dia simbion, apa terus kemudian sendiri-sendiri alganya ya reproduksi sendiri, bunyinya reproduksi tentunya kan enggak ya. Karena udah satu rangkaian tubuhnya itu hanya itu karena simbiosis antara ini ya dia reproduksi seksual ya berarti kan semuanya. Artinya sak lichennya itu tidak kemudian sendiri ininya seperti Ascomycetes ikut ke Ascomycetes reproduksi seksualnya tetapi ya secara keseluruhan tentunya ya kemudian sudah jelas belum jelas. Mbak halo Sudah, Bu. Ya mengikuti reproduksi seksual dari si funginya itu. Kalau aseksual bisa dengan pemotongan ini saja. Fragmentasi itu artinya apa? Dipotong, ditugel itu bisa jadi individu baru lagi. Ya. Nah, sore dia ini ya berarti dia ada pada hifa ya sore dia bentuknya seperti bubuk biasanya ada di dalam talus berarti mungkin di sana ya berupa spora ini folios lichen ini folios lichen berarti lichen apa lichen folio seperti daun ya ini bisa ada di permukaan si tubuhnya itu ya isi dia ada tadi toh ininya secara fisiologi ya secara fisiologi dia itu apa jadi
si tumbuhan kan si alge dia yang melakukan proses fotosintesis, ya. Kemudian si fungi itu sebagai apa? Sebagai penopang tubuhnya, ya. Nah, si alge yang itu tuh dia mengeluarkan itu glukosa tuh, ini sekret glukos, ya. Jadi mengeluarkan glukosa sebagai apa tadi? Sebagai, meskipun dia bisa juga lewat difusi, tetapi juga karena dia itu mempunyai mempunyai alge, tubuhnya itu dari alge juga, jadi dia si alge itu juga melakukan apa? Fotosintesis sendiri yang menghasilkan ini. Ya, menghasilkan apa? Menghasilkan glukosa sebagai karbohidrat yang kemudian itu diinikan ke tubuhnya itu. Jelas ya? Jelas ya? Jelas enggak? Bingung? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Dah. Kemudian untuk ini yang intoleran, yang tidak toleran dengan karena dia itu pada kondisi ekstrim, kemudian dia itu juga tidak ada karena apa? Dia tidak tahan dengan adanya polutan ini, tidak tahan dengan adanya polutan ini, kemudian dia ya mati, ya. Sehingga di daerah-daerah perindustrian itu siligen dapat dikatakan sebagai bioindikator, ya. Siligen ini, saya ulangi lagi, ligen ini juga bisa dikatakan sebagai bioindikator pada daerah-daerah yang mempunyai tingkat pencemaran yang tinggi. Contohnya apa? Di daerah pabrik. Dia tidak tahan dengan adanya pencemaran SO2 sehingga dia itu mati, dia tidak ada di sana. Hanya ligen-ligen jenis tertentu saja yang mampu hidup di sana. Sudah sampai di sini jelas? Jelas enggak? Jelas, Bu. Ada yang Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Iya. Mau tanya? Mau tanya enggak? Tidak? Tidak ada yang tanya? Ya saya jelaskan. Saya lanjutkan. Ya. Siligen ini ketika tadi panas kan dia tidak hidup, mengkerut dia. Jadi ketika ada kelembaban, ketika ada air, ketika ini kemudian itu lambat dia itu akan tumbuh lagi, ya, akan tumbuh lagi. Jadi dia itu sebetulnya tumbuhnya itu akan tergantung dari lingkungan, ya, tergantung dari lingkungan. Sampai di sini ada yang tanya? Ada yang tanya sampai di sini? Tidak ada, ya. Sudah, ya. Tadi toh pertumbuhannya itu 1 mm atau sentimeter, bukan itu ya. Terus, ya. Sudah, ya, sampai di sini dia pertumbuhannya itu sangat lamban, ya. Dikasih klasifikasinya berdasarkan klasifikasi dari apa? Ikut klasifikasi dari ASCO ataupun Basidiomycetes, ya. Jadi dia juga mampu apa? Ada enggak yang punya bintil akar itu kemudian dia bisa fiksasi nitrogen? Karena dia itu jamur, dia mampu memiksasi nitrogen, dia bisa, siligen juga bisa. Berarti sifat dari siligen ini tergantung dari mikrobionnya.
ya, tergantung dari mikobianya. Dah, jelas? Ya, jelas enggak? Jelas. Iya, Bu. Ya. Jelas, Bu. Cyanobacteria itu adalah apa? Jenis-jenis cyanobacteria, ya, jenis cyanobacteria. Dan tidak semua maaf, tidak semua cyanobakterinya mampu bersimbiosis dengan apa? Dengan fungi. Jadi hanya cyanobacteria tertentu saja yang mampu bersimbiosis dengan itu, ya. Ini reproduksi seksualnya bisa. Ini apa yang jenis apa ini berarti? Jenis apa? Jenis apa? Squamous, Bu. Squamulus. Squamulus. Udah ya. Dia juga ini sebagai penghasil ini. Jadi kalau di Jepang, di mana itu lichen itu bisa apa? Bisa digunakan untuk makanan, sebagai makanan tadi sudah ya. Kenapa sebagai bioindikator? Mengapa lichen disebut sebagai bioindikator? Siapa yang bisa jawab? Karena tidak tahan dengan polusi. Sulfur dioksida. Dia itu sensitif, sangat sensitif dengan sulfur dioksida, sehingga di daerah-daerah yang banyak mengandung sulfur dioksida itu dia tidak bisa Tidak bisa. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa Bu. Tidak bisa hidup karena dia memang sensitif dengan itu. Ya, jelas ya? Jelas, Bu. Ini adalah untuk manfaat lichen. Ini manfaat-manfaat lichen di sini tuh seperti ini. Dah, ya. Ada untuk itu, untuk makanan, untuk ini kertas lakmus, untuk bioaktif, untuk ada juga yang beracun. Nah, ini adalah distribusi lichen di Amerika Utara, ya, distribusi lichen di Amerika Utara. Dah, ini untuk pewarnaan, manfaatnya ini untuk pewarnaan, ya, bisa untuk jadi warna merah, bisa jadi ini, bisa jadi pewarnaan secara alami, ya. Kalau alami tentunya dia bisa butuh sangat banyak, paling dia kan harus mencari lichen yang bisa membentuk warna merah, berarti dia harus ini. Nah, orang-orang di daerah sini yang menggunakan ini, mereka itu sudah tahu persis, oh lichen jenis ini digunakan untuk warna ini, lichen ini warna ini, lichen ini. Jadi tergantung dari apanya, tergantung dari komposisinya. Komposisi apa? Komposisi warna yang ada di dalam lichen. Nah, ini adalah untuk apa? Untuk obat. Untuk obat itu seperti ini jenisnya. Ya. Terus dekorasinya ini dekorasi apa? Dekorasi ini. Ya. Ya. Ini sebagai gambar topeng, sebagai topeng. Kosmetik ini juga makanan, sumber makanan, ya. Di usnia, contohnya usnenda ini apa, untuk apa ini? Untuk tadi pewarnaan, ya. Struktur dalamnya ini sudah ya tadi ya. Sudah. Nah, kalau sudah sampai di sini nanti sebentar lagi berarti Anda ini ya. Jadi Anda yang tugas segera maju, ya. Peranannya secara ekologi, dia sebagai perintis atau pionir, tadi sudah disebutkan. Karena apa? Karena dia mampu hidup pada kondisi yang kering. Ya. Kenapa mampu hidup pada kondisi? Nah, dia padahal kering di sana. Dia karena dia juga lewat bisa makanannya itu, nutrisinya itu bisa lewat proses difusi dari udara itu.
Kemudian sebagai bioindikator lingkungan, apa contohnya? Lah, karena dia itu sangat sensitif terhadap pencemaran udara di lingkungan yang banyak mengandung sulfur dioksida. Kemudian sebagai bahan obat, sebagai bahan pewarna alami, sebagai ini, sebagai itu ya. Sudah ya? Sampai di sini ada yang tanya. Sudah? Ibu, itu maksud dari proses suksesi apa ya? Ketika ada suksesi, Anda tahu suksesi? Suksesi ada primer, suksesi sekunder. Anda tahu suksesi tidak? Pernah dengar enggak kata-kata suksesi? Kurang tahu definisinya, Bu. Ya, kalau yang hutan kemudian terjadi kebakaran, ya, Anda pernah mendengar yang namanya meletusnya Gunung Krakatau? Pernah dengar enggak? Nah, Bu. Itu kan menghabiskan semuanya, menghabiskan semua organisme. Bahkan guncangannya itu sampai ke negeri Belanda. Nah, kemudian, tadi dibilang, kalau yang namanya sudah terbakar semuanya, ya sudah terbakar semuanya, artinya apa di sana? Di sana kering. Ya, di daerah sekitar yang Gunung Krakatau itu kering. Nah, kemudian kok si Lehen tahu-tahu ujuk-ujuk itu ada di sana dia itu. Padahal kondisinya kondisi kering. Ya. Kondisi kering, tapi kok yang datang pertama kali di sana itu si Lehen. Nah, karena hasil dari proses bakar tadi itu kebakaran itu namanya mau ada proses kolonisasi baik dari tumbuhan ataupun hewan, baik yang motil ataupun non motil, yang ada di situ dulu, yang ada di Krakatau dulu setelah meletus, itu kemudian siapa? Si Lehen itu yang berani, dia itu berani ada di sana dulu. Ya, dia itu berani ada di sana. Karena apa coba? Karena apa? Karena apa? Nah, tadi sudah dijawab sama kalian loh ya. Karena apa? Umurnya juga tadi sudah jelaskan. Lihan tumbuhan perintis. Iya, Lihan sebagai tumbuhan perintis. Karena apa? Kok dia mampu menjadi tumbuhan perintis? Setio, karena apa, Tio? Tadi kamu jawab. Setio. Halo, Setio tidur? G, Bu. Apa, Bu? Nah, kamu sini tidur baru bangun? Enggak, Bu. Tadi dipanggil orang tua, Bu. Iya. Nih, emang enak ya yang namanya kuliah daring ini. Bisa sambil makan, bisa sambil tiduran, bisa sambil pakai baby doll, bisa sambil ini. Iya toh, Mbak? Iya enggak? Bu. Iya, tapi kalau enak-enak tatap muka deh, ya. Nggih, Bu. Setio, Muni tanya. Yeah. Kalau setelah suksesi, kok si Lihen itu tiba-tiba dia ada di sana duluan? Padahal tahu dia di sana itu kering, tahu dia itu berarti miskin hara. Kenapa kok dia itu ada di sana duluan gitu loh? Sebagai ini, Bu, penstabil lingkungan gitu, Bu, biar bisa ditempatin sama tumbuhan lain gitu, Bu. Karena kan si Lihen ini kan dia istilahnya bukan penstabil. Jadi apa? Istilahnya apa? Ini, Bu, karena kan si Lihen kan paling mudah bertahan hidup di kondisi yang paling ekstrim gitu, Bu. Iya. Dan juga kalau misalnya cari makanannya itu juga lewat udara, jadi bisa bertahan hidup di sana, Bu. Iya, namanya organisme apa? Pelopor. Perintis. Organisme perintis namanya. Tadi sing tanya siapa tadi? Yang tanya siapa?
Siapa tadi yang tanya? Nah, Saya, Bu. lah ya, wis jelas ya. Iya, udah jelas, Itu Bu. jadi suksesi itu setelah terjadi kebakaran. Jadi dia tadinya diam saja nggak ada apa-apa. Tapi kemudian meludeskan, melenyapkan, menghanguskan semuanya yang ada di sana. Kok tiba-tiba si Lichen untuk datang ke sana sendirian. Duluan gitu loh. Nah, itu seperti yang tadi dijawab Setio itu. Jelas ya? Jelas ya? Jelas enggak? Jelas, Bu. Udah jelas. Jelas enggak? Yang lain jelas enggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Bu. Jadi sudah toh. Jadi kenapa organisme si Lichen itu kok jadi organisme perintis? Jadi secara ekologi dia itu memang berfungsi ya. Berfungsi secara ekologi. Ya. Fungsinya seperti apa saja tadi? Nah, toh organisme perintis sebagai bioindikator lingkungan. Kemudian dia sebagai bahan obat, ini sebagai kegunaannya sebagai bahan obat ya. Terus si Lichen ini sebagai apa namanya? Fungsi apa dapat dimakan? Dapat dimakan oleh invertebrate, oleh termit, oleh yuyu, oleh siapa lagi itu banyak ya. Juga tadi kan ini kan untuk apa? Untuk pewarnaan ya. Kemudian di Swedia, ke daerah-daerah Skandinavia, lichen ini bisa digunakan sebagai makanan. Begitu juga di Jepang. Ya, begitu juga di Jepang. Lichen, kenapa lichen dijadikan sebagai bioindikator? Kenapa? Lichen juga sebagai apa namanya? Lichen juga sebagai dapat digunakan untuk pengobatan. Nah, kenapa lichen dijadikan sebagai bioindikator? Tadi sudah loh ya. Tadi sudah. Kenapa? Karena sensitif terhadap SO2. Karena dia itu sangat sensitif dengan SO2. Ya, jadi hanya tumbuh-tumbuhan tertentu saja yang mampu hidup di situ. Udah ya, ini bisa dibaca sendiri. Nanti selebihnya dibaca sendiri. Sekarang gantian kalian yang mau maju untuk apa? Untuk apa? Presentasi, Bu. Presentasi. Ya, ini Presentasi, Bu. yang presentasi ini kan sama saja tadi sudah dibahas di depan ini ya. Sudah ini. Dah ya. Sekarang coba yang mau presentasi silakan presentasi. Ini yang hampir sama dengan yang apa yang ada di depan itu di atas itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, selamat siang. Silakan waktunya saya berikan kepada yang mau presentasi ya. Ya, silakan Mentari, halo. Halo Mentari. Silakan yang mau presentasi, ayo kelompok 2. Sebentar Bu Murni kepengen pipis dulu, kepengen ke belakang dulu. Nanti Anda siapkan dulu, nanti kalau Bu Murni sudah siap, nanti Bu Murni tak kesini lagi. Bu Murni mau ke belakang sebentar.
Terima kasih. Ayo silakan. Silakan. Oke, Ibu. Kedengaran Ibu suaraku? Kedengaran sekali, nyaring sekali. Ini Sumuri komen dulu ya. Kalau ini lichen kemudian di sini gambarnya seperti ini, kayaknya kok kurang itu. Enita, kayaknya kurang pas. Kalau ininya lichen, gambarnya ya lichen dulu, ya. Siap, Ibu. Ya, Iya, Bu. silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henita, saya perwakilan dari kelompok 2. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang lichen. Ya, boleh di next. Nah, anggota kelompoknya itu ada Eka Fauzia, ada Fitri, ada Eki, ada Hamdi, ada Enita, ada Hania, ada Eni Yunita, dan saya sendiri. Next. Ayo. Ya, jadi mulai ya teman-teman. Untuk yang pertama, apa sih itu lichen? Suaranya nggak dengar. Ini udah masuk belum? Sudah. Ya. Jadi lichen ini merupakan tumbuhan hasil simbiosis antara fungi, mycobon, yang mana ada Ascomycota sama Basidiomycota, dan alga. Dalam hal ini adalah cyanobacteria. Nah, kemudian simbiosis tersebut menghasilkan keadaan fisiologi dan morfologi yang berbeda dengan keadaan semula sesuai dengan keadaan masing-masing komponen pembentukannya. Nah, lichen ini mampu hidup pada lingkungan yang ekstrim seperti yang sudah dikatakan tadi, yang keadaan panas, dingin, ataupun miskin hara, tapi juga sangat peka terhadap polusi. Jadi hampir sebagian besar spesies lichen ini sensitif terhadap gas belerang atau SO2 dan gas buang lainnya. Contohnya dari lingkungan kawasan industri seperti itu. Nah, oleh sebab itu lichen ini dapat dijadikan bioindikator pencemaran udara. Next. Nah, yang kedua ada karakteristik lichen. Next. Nah, yang pertama, lichen ini sebagai tumbuhan perintis yang ikut berperan dalam pembentukan tanah dengan cara apa? Dengan cara melepaskan fragmen talus yang sangat halus. Nah, yang kedua ini bersifat endolitik karena dapat ikut berperan dalam pembentuk apa, maksudnya organisme perintis apa? Tumbuhan perintis apa itu? Iya, Bu, jadi dari referensi yang saya baca itu tumbuhan perintis yang ikut berperan dalam pembentukan tanah dengan cara melepaskan fragmen talus yang sangat halus. Fragmentasi talus? Iya. Fragmentasi talus itu berarti kan untuk reproduksi ya? Oh iya. Nah, kaitannya dengan apa? Dia mengeluarkan apa itu sebetulnya itu di situ? Ya. Jadi bukan fragmentasi talus. Kalau fragmentasi talus itu untuk apa? Untuk ini. Untuk apa ya? Untuk apa jenengannya? Untuk reproduksi secara seksual, aseksual. Dan nanti dibetulkan ya. Baik, nanti Ayo. Selanjutnya bersifat endolitik karena dapat masuk pada bagian pinggir batu. Jadi bersifat endolitik di sini itu dimaksudkan karena bisa tumbuh di dalam batuan atau substrat inorganik